Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Saratul Adawiyah dengan NIM 21042062, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Di dalam presentasi kali ini saya akan membahas materi tentang hubungan hukum, cakap hukum, dan kewenangan berhak. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk kepada pembahasan materi. Untuk materi yang pertama yaitu tentang hubungan hukum. Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan dengan hak dan kewajiban yang ada di antara pihak lain. Setiap hukum juga mempunyai dua segi, yaitu segi kewajiban dan segi kekuasaan. Hak dan kewajiban ini timbul dari akibat peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum pada pasal 1457 KUHP. Hubungan hukum juga mempunyai 3 unsur. Yang pertama, adanya orang-orang yang berhak dan kewajibannya saling berhadapan. Contohnya, Rido menjual tanah kepada Salsa, di mana perjanjian ini menimbulkan hubungan antara Rido dan Salsa yang diatur oleh hukum. Rido wajib memberikan tanah tersebut kepada Salsa, begitu juga dengan Salsa wajib membayar tanah tersebut kepada Rido. Dan Salsa berhak meminta tanah tersebut kepada Rido. Yang kedua, adanya objek yang bersangkutan ataupun yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Contohnya objek yang berlaku tersebut yaitu adalah tanah. Dan yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Contohnya, Rido dan Salsa mengadakan hubungan jual beli tanah. Rido dan Salsa berperan sebagai pemegang hak dan pengemban kewajiban. Adapun objek yang bersangkutan tersebut yaitu adalah tanah. Adapun hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama hubungan hukum sederajat dan beda derajat, di mana hubungan hukum sederajat tidak hanya terdapat dalam hukum perdata, melainkan juga terdapat kepada hukum kenegaraan dan hukum internasional. Sedangkan hukum yang beda derajat juga tidak hanya terdapat pada hukum negara saja, tetapi juga terdapat pada hukum keluarga. Yang kedua adalah hubungan timbal balik dan timpang. Yang disebut dengan hubungan timbal balik yaitu para pihak yang berhubungan bersama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Sedangkan hubungan timpang adalah salah satu pihak mempunyai hak sedangkan pihak lain hanya mempunyai kewajiban. Hubungan hukum dalam masyarakat, di mana hubungan hukum dalam masyarakat itu memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada di satu masyarakat. Hubungan itu ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Syarat-syarat hubungan hukum itu diantaranya harus adanya dasar hukum, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum dan timbulnya peristiwa hukum. Jadi, berdasarkan dari materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua hubungan hukum itu berdasarkan hukum, harus adanya dasar hukum yang mengatur dan adanya peristiwa hukum. Untuk materi yang kedua yaitu tentang cakap hukum. Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karena mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam kecakapan bertindak kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Dan orang yang dimaksud dalam kecakapan bertindak yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Adapun orang yang dikatakan cakap adalah orang yang telah berusia 21 tahun dan berakal sehat, sedangkan orang yang dikatakan tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemboros, dan pemabuk. Kecakapan seseorang itu bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari sudah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Untuk materi yang terakhir ataupun untuk materi yang ketiga yaitu kewenangan berhak. Setiap orang memiliki hak yang sama
Dan kewenangan setiap orang tidak dapat dihilangkan oleh suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak perdata seseorang, seperti yang terdapat pada pasal 3 KUHP. Yang pertama yaitu adalah hak perdata. Hak perdata adalah hak asasi yang melekat pada diri setiap orang. Dan hak perdata itu juga adalah identitas orang yang tidak dapat hilang dan lenyap. Identitas tersebut dapat hilang apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Contohnya, hak untuk memiliki, dan yang kedua adalah hak untuk kawin. Yang kedua adalah hak publik. Hak publik dapat hilang dan lenyap apabila negara menghendakinya demikian, karena hak publik itu diberikan oleh negara, sedangkan hak perdata itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ataupun disebut dengan hak kodrati. Contohnya adalah hak menjadi PNS. Dapat kita simpulkan bahwa tidak semua orang itu wewenang berbuat. Setiap orang itu berhak, karena dalam hukum sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban orang yang mempunyai kewenangan saja. Orang yang mempunyai kewenangan berhak sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan ibunya, asalkan dia lahir apabila kepentingannya menghendaki pada pasal 2 KUHP.